Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhayati Pala. Saya dari Prodi Pendidikan Kimia semester 3 Fakultas Teknik, Sains, Teknik, dan Terapan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil observasi saya di SMA Negeri 7 Mataram. Bab 1, Visi, Misi, dan SOTK Sekolah. Visi: beriman, berprestasi, berbudaya, dan peduli lingkungan. Misi: menyelenggarakan pembelajaran kreatif, inovatif, partisipatif, serta menyenangkan secara berkelanjutan, guna mencerdaskan generasi bangsa berdasarkan nilai agama, sosial, dan budaya. Usaha atau implementasi sekolah dalam mewujudkan visi dan misi. 1. Meningkatkan suasana sekolah yang bersih, hijau, aman, dan damai. 2. Terciptanya kehidupan religius dan lingkungan sekolah yang tercermin dalam perilaku mulia, mandiri, sederhana, ukhuwah, dan kebebasan berkreasi. 3. Terciptanya suasana kehidupan yang kreatif, inovatif, apresiatif, dan berkelanjutan. 4. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang kelima, termotivasinya warga sekolah dalam memanfaatkan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, laboratorium, dan media pembelajaran lainnya secara optimal. Tersedianya bahan dan alat praktik siswa dalam mewujudkan proses pembelajaran yang diharapkan. Yang keenam, meningkatkan kemampuan dalam motivasi diri setiap siswa untuk dapat menghadapi persaingan baik dalam lingkungan internal maupun eksternal. Yang ketujuh, meningkatkannya tingkat kedisiplinan para siswa dalam mengikuti kegiatan, baik itu kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Yang kedelapan, meningkatkan kemampuan guru dan memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, proses belajar dan mengajar. Yang kesembilan, melakukan pembelajaran yang efektif, lebih membangun kedisiplinan agar menjadi siswa yang kreatif, inovatif, partisipasi, serta menyenangkan secara berkelanjutan, guna mencerdaskan generasi bangsa berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. C. Sekolah dalam implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi sekolah dan tugas masing-masing komponen. Yang pertama, komite sekolah. Komite sekolah tugasnya sebagai memberikan pertimbangan dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah tugasnya membimbing, membantu rekan-rekan kerja dalam menjalankan pelaksanaannya. Yang keempat, wakasek kurikulum. Tugasnya memahami, mengkaji, dan menguasai pelaksanaan dan pengembangan kurikulum. Yang keempat, wakasek kesiswaan. Wakasek kesiswaan tugasnya menyusun program pembinaan kesiswaan. Yang keberikut tugas Sarpas, yaitu melaksanakan pelayanan umum, pembinaan urusan dalam pengadaan, pembekalan, dan pemeliharaan, serta investasi material di lingkungan universitas. Yang keberikut tugas Humas, yaitu berperan dalam menciptakan citra baik organisasi, mengkomunikasikan segala bentuk informasi tentang sekolah baik kepada publik dan mengedukasikannya kepada halayak umum. Yang keberikut tugas koordinator BK atau BP, yaitu membuat program tahunan,
membuat program tahunan, pelaksanaan bimbingan konseling dan bimbingan kejuruan. Yang berikut tugas perpustakaan. Ketua perpustakaan. Tugasnya yaitu pembinaan urusan layanan perpustakaan serta pengelola perpustakaan. Yang berikut tugas kepala laboratorium adalah mengkoordinasikan kegiatan praktik undangan guru. Tugas pengembangan kurikulum yaitu mewadahi atau menyalurkan aspirasi dan prakarya masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. Yang berikut tugas Satgas Kesiswaan, yaitu membantu kinerja urusan kesiswaan khususnya. Yang berikut tugas Satgas Sarana dan Prasarana, yaitu menjaga Komite Keselamatan Kerja dan Lingkungan. Yang berikut yaitu tugas Satgas Humas, yaitu melakukan sosialisasi dan pembina dan terhadap siswa maupun orang tua siswa, melakukan pembelajaran yang efektif, lebih membangun kedisiplinan agar menjadi siswa yang kreatif, siswa yang inovatif, siswa yang partisipasi, serta menyenangkan secara berkelanjutan, guna mencerdaskan generasi bangsa berdasarkan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya. Yang bagian selanjutnya adalah implementasi sekolah dalam mewujudkan SOTK, yaitu melakukan koordinasi dan saling silaturahmi, serta melaksanakan tugas masing-masing dan mengevaluasi serta menindaklanjuti. Bab 2. Kultur Sekolah. A. Kegiatan 3S, sapa, senyum, dan salam. Di SMA Negeri 7 Mataram terdapat kegiatan 5S, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, di mana setiap siswa diwajibkan menerapkan 5S tersebut, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, agar dapat melatih siswa untuk saling menghargai. Yang kedua, apakah sekolah termasuk siswanya yang memiliki prestasi akademik, dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut? Di setiap sekolah sudah pasti ada prestasinya, dan adapun prestasi di luar sekolah terdapat olimpiade tingkat kabupaten, tingkat provinsi, dan adapun tindakan sekolah untuk mempersiapkan murid didiknya untuk dikirim mengikuti olimpiade dan diajarkan sesuai bidang yang dikerjakan. Yang berikut, apakah sekolah memiliki prestasi non-akademik dan bagaimana strategi sekolah dalam mencapai prestasi tersebut? Ya, sekolah termasuk memiliki prestasi, contohnya perkusi. Strategi yang diajarkan yaitu siswa selalu dilatih secara giat dan rutin untuk menghadapi perlombaan tersebut. Yang berikut, peraturan penggunaan seragam sekolah. Seragam termasuk dalam tata tertib. Termasuk guru juga dianjurkan memakai seragam yang telah ditentukan, di mana penggunaan seragam sekolah pada siswa di SMA Negeri 7 Mataram ialah pada hari Senin dan hari Selasa menggunakan putih abu, Rabu Kamis menggunakan pakaian khas SMA Negeri 7 Mataram, yaitu baju pink dan celana hitam, Jumat pakaian imsak bagi yang muslim, dan Sabtu pramuka. Yang berikut, bagaimana pemanfaatan teknologi informasi untuk pembelajaran administrasi atau komunikasi? Sudah sangat baik dalam menggunakan teknologi dan informasi dan pembelajaran, apalagi pada saat COVID-19 ini. Semua guru menggunakan teknologi
untuk melakukan proses belajar mengajar secara daring. Yang berikut, bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua siswa dan komite sekolah? Hubungan sekolah dengan orang tua wali murid siswa alhamdulillah sangat baik, dan para guru juga menerima aspirasi atau saran dari orang tua siswa, dan mengenai masalah biaya sekolah mereka bisa langsung melalui bagian komite. Guru juga sering melakukan pendekatan pada orang tua siswa melalui bagian humas, khususnya bagi siswa yang kurang mampu, untuk menanyakan kendala yang dialami siswa agar dapat memberikan solusi untuk siswa tersebut. Pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. Di sini contoh pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, yaitu merusak barang sekolah, baik ringan ataupun berat. Pelanggaran yang dilakukan itu seperti mencoret dinding-dinding sekolah, kursi, meja, dan lain sebagainya. Solusinya adalah memberi sanksi dengan cara dikembalikan ke orang tua dan panggilan orang tua untuk dapat memperbaiki secepatnya. Yang berikut, permasalahan non-akademik yang biasanya dialami oleh peserta didik di sekolah. Permasalahan akademik yang biasanya dialami oleh siswa didik di sekolah yaitu kurangnya semangat belajar, terutama pada anak IPS. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, banyak yang tidak mengerjakan tugas atau PR. Yang rajin mengerjakan tugas hanya 60% dan naik ke kelas selanjutnya. Jadi, solusinya adalah menumbuhkan semangat belajar bagi mereka dan memberikan rasa percaya diri yang tinggi untuk mereka. Karena dengan semangat belajar dan rasa percaya diri, maka tidak ada masalah pada proses akademiknya. Bab 3, kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan kokurikuler di SMA Negeri 7 Mataram sangat baik, seperti kunjungan ke museum atau pantai Seger, di mana siswa yang diajak ke museum agar mereka dapat melihat serta mengamati apa yang ada di dalam museum tersebut. Karena di museum juga siswa bisa mengetahui banyak hal, termasuk sejarah atau peninggalan-peninggalan barang kuno yang masih banyak yang bisa ditemukan di museum. Yang kedua, jenis kegiatan ekstrakurikuler. Jenis kegiatan ekstrakurikuler di SMA Negeri 7 Mataram ada kegiatan yang wajib, ada yang pilihan. Contohnya seperti pramuka dan OSIS yang diwajibkan bagi seluruh siswa. Pramuka diwajibkan bagi siswa agar siswa-siswa di SMA Negeri 7 Mataram diajarkan kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, serta kepemimpinan. Sedangkan kegiatan OSIS itu sendiri diajarkan bagaimana siswa melakukan atau mempraktekkan demokrasi yang baik di lingkungan sekolah. Yang keempat, peraturan dan tata tertib sekolah. 1. Pelanggaran. Berkelahi dengan melibatkan orang luar sekolah atau tawuran, yaitu yang pertama, mengedarkan narkoba atau sejenisnya, mencuri barang milik siapapun, berbuat kriminal, berbuat amoral, berkata kotor kepada guru atau staf baik lisan maupun tertulis, tidak masuk tanpa keterangan 12 dalam sebulan. Sanksi dikembalikan ke orang tua. Pelanggaran yang kedua, berkelahi sesama teman di lingkungan sekolah, bolos lebih dari 2 kali, merokok di lingkungan sekolah,
membawa atau mengedarkan buku atau gambar porno, kaset, CD, dan sejenisnya, membawa senjata tajam atau barang berbahaya lainnya, membuat keributan di kelas, berkata kotor kepada teman, tidak mengindahkan kata-kata guru. Sanksinya yaitu dititipkan sementara ke orang tua selama 3 hari dan diantar masuk kembali oleh orang tua. Pelanggaran yang berikut, merusak barang sekolah baik ringan ataupun berat. Sanksinya panggilan orang tua memperbaiki secepatnya. Adapun pelanggaran yang lain seperti tidak masuk tanpa keterangan 3 hari, yaitu keluar atau masuk tidak melalui pintu gerbang sekolah, memalsukan tanda tangan guru atau orang lain, nongkrong atau nganggur di luar lingkungan sekolah menggunakan seragam sekolah, membuat surat dokumen palsu. Sanksinya panggilan orang tua atau diskor tidak masuk kelas selama 3 hari. Pelanggaran yang lain seperti ketahuan menghidupkan HP pada saat pembelajaran berlangsung. Sanksinya HP disita dan disimpan di ruang kepala sekolah dan diambil oleh orang tua wali. Pelanggaran yang berikut, rambut disemer, rambut melebihi batas, tidak seragam sesuai dengan hari yang telah ditentukan, tidak memakai ikat pinggang, tidak memakai atribut yang telah ditentukan, bertato. Sanksinya dipulangkan langsung dan tidak boleh masuk sekolah sebelum melapor ke Wakasek Kesiswaan atau tim Satgas dan Tata Tertib. Pelanggaran yang berikut, mengganggu kenyamanan teman, nyeletek seenaknya, bersikap kasar kepada teman, berpacaran sampai bermasalah. Sanksinya panggilan orang tua dan diberikan peringatan sampai 2 kali. 3 kali peringatan ditambah skor 3 kali. Pelanggaran yang ke-8, tidak ikut upacara tanpa izin dari Wakasek, keluar masuk tanpa izin kelas, tanpa izin guru mata pelajaran, terlambat masuk sekolah atau upacara, berbelanja lewat jendela, membuang sampah sembarangan, mencoret tembok, kursi, dan peralatan sekolah lainnya. Menggunakan aksesoris yang tidak wajar atau berlebihan, berpakaian tidak rapi. Berjenggot yang tidak wajar, melubangi daun telinga atau memakai anting. Sanksinya yaitu 1 kali peringatan lisan dan membersihkan taman, 2 kali peringatan tertulis dan membersihkan WC siswa, 3 kali panggilan orang tua, ditambah skor 2 hari tidak boleh masuk sekolah. Pelanggaran yang ke-9, membohongi orang tua dalam hal pembayaran SPP. Sanksinya diskor 3 hari tidak boleh masuk sekolah dengan catatan yang pertama, apabila sanksi pada masing-masing jenis pelanggaran tidak diindahkan maka akan dikembalikan ke orang tua. Yang berikut, hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian sesuai tata tertib sekolah. Yang kedua, bagaimana ada juga strategi sekolah untuk mengimplementasikan peraturan dan tata tertib sekolah. Peraturan dan tata tertib di SMA Negeri 7 Mataram sudah tertulis dan sudah diterapkan atau dilaksanakan. Contohnya, tata tertib sudah dipaparkan di berbagai media tempat dan sudah dipublikasikan dengan berbagai media seperti menggunakan spanduk, di mana agar siswa bisa mengetahui jenis pelanggaran dan apa atau jenis sanksi yang akan diberikan. Selanjutnya bab 5, kegiatan seremonial formal. Jenis kegiatan seremonial formal di sekolah yaitu Hari Ulang Tahun Negara Kesatuan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Pendidikan Guru Republik Indonesia, Hari Sumpah Pemuda. Kegiatan seremonial formal tetap diadakan atau dilakukan walaupun sedang dalam masa pandemi COVID-19. Namun, kegiatan ini dibatasi
dibatasi. Tidak semua siswa diikut sertakan, hanya sebagian siswa yang dipilih untuk mengikuti kegiatan ini dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah dianjurkan pemerintah. Bab 6. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif. Jenis kegiatan praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 7 Mataram yaitu membuang sampah pada tempatnya dan menerapkan 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di SMA Negeri 7 Mataram sudah terlaksana sangat baik, tetapi karena sedang pandemi tidak dilaksanakan secara langsung karena siswa dibatasi berkegiatan di sekolah. Mungkin ini saja laporan hasil observasi saya di SMA Negeri 7 Mataram. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.